kami bertiga akan melakukan demonstrasi kontekstual sesi latihan coaching. Sebelumnya, perkenalkan, saya Roslinda Parenduri, CGP Angkatan 6 Kota Tanjung Balai, bertugas di SMK Negeri 4 Tanjung Balai sebagai guru matematika. Silakan Ibu lanjut. Perkenalkan, nama saya Sutrisna Rahmadani Nasution, bertugas di SMA Negeri 1 Tanjung Balai, CGP Angkatan 6, Guru Ekonomi. Lanjut Ibu. Perkenalkan, saya Rafina Simatupa, mata pelajaran Geografi, bertugas di SMA Negeri 1 Kota Tanjung Balai, CGP Angkatan 6. Itulah perkenalan dari kami bertiga. Selanjutnya silakan disaksikan video latihan coaching dari kami bertiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya Ibu Rafina? Alhamdulillah sehat. Ya Ibu Rafina, saya dengar hari ini ingin melakukan latihan coaching ya. Insya Allah iya, saya akan melakukan coaching bersama rekan saya. Kalau boleh tahu siapa nih rekannya? Rekan saya nanti sebagai coachingnya itu dalam proses coaching yang saya lakukan adalah Ibu Sutrisna Ramadhani Nasution. Bagus ya Ibu Rafina, ini sekedar mengingatkan ya Ibu Rafina, kalau bisa nanti pada saat pelaksanaan coaching maka 3 kompetensi inti itu harus benar-benar Ibu Rafina terapkan. Insyaallah. Nah, yang pertama itu kehadiran penuh. Jadi dalam pelaksanaan coaching Ibu Rafina harus benar-benar fokus nih terhadap permasalahan coaching. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif ya Bu Rafina. Harapannya Bu Rafina bisa mendengarkan segala permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga adalah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi Bu Rafina bisa menggali tuh sejauh mana permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian coaching bisa mengambil kesimpulan untuk permasalahannya. Harapannya seperti itu Bu Rafina. Ya, siap Bu. Baik Ibu Rafina, silakan latihan coachingnya ya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Tina? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, tadi ngajak ketemuan ini. Rencananya mau ngobrolin apa ya, Bu? Oh iya Bu, syukurlah Ibu bisa meluangkan waktu bertemu dengan saya Bu ya. Ini sebenarnya saya lagi galau nih Bu. Iya kelihatan Bu, saya lihat Iya. dari apa responnya, apa dari wajahnya nih, wajahnya apa itu kira-kira Iya yang Bu, lagi digalaukan? galau saya Bu. Gini Bu, kebetulan saya kan mengikuti program guru penggerak. Jadi di sekolah saya itu di SMA Negeri 1 Bu, hanya 2 orang lah kami yang ikut guru penggerak Bu. Padahal kan kita ketahui Bu, di program guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil untuk bisa kita terapkan atau kita buat perubahan di sekolah kita Bu. Jadi di sekolah saya itu hanya 2 orang Bu yang jadi guru penggerak. Oh, program guru penggerak ya, iya saya dengar juga itu Bu. Kira-kira udah pernah nggak Ibu berusaha mengajak rekan-rekan ini? Jadi kan gini Bu, di SMA 1 itu gurunya banyak sebenarnya Bu, ada sekitar 50 orang. Jadi saya rasa kalau hanya kami berdua lah berkolaborasi membuat perubahan di sekolah itu rasanya agak sulit gitu Bu. Jadi saya sudah pernah mengajak kawan-kawan itu Bu untuk bergabung mengikuti program guru penggerak ini, tapi berbagai macam alasan mereka Bu. Kalau boleh tahu Bu, Ibu mengajak rekan-rekan kemarin itu dengan cara apa ya Bu, sehingga mereka kurang berminat? Nah, waktu itu memang sih saya masih melakukan diskusi-diskusi kecil lah gitu kan, sambil duduk di istirahat di dewan guru, ngobrol-ngobrol ya, memperkenalkan lah guru penggerak ini, ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak ini. Hanya sebatas itu saja memang Bu pada saat itu, tapi saya lihat respon mereka memang kurang antusias gitu Bu. Kalau begitu Bu, dengan cara Ibu diskusi ringan belum? Kira-kira ada nggak terpikirkan Ibu cara yang lain gitu yang mungkin bisa menarik perhatian teman-teman rekan Ibu? Ada sih Bu, ini udah dalam pikiran saya juga ini Bu. Saya rencananya kan Bu, ini supaya mereka, karena kan mereka alasannya Bu, ada yang saya udah tua, padahal saya lihat nggak tua-tua amat Bu. Terus alasan lagi saya gaptek.
Terus banyak lagi nanti banyak tugasnya, waktu nggak bisa memanage waktu. Jadi saya berpikir kan Bu ini mau mencoba memberikan diskusi atau sosialisasi kecil lah begitu, macam seminar-seminar kecil, memperkenalkan tentang tugas-tugas di program guru penggerak ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan di LMS saya itu Bu, bahwa ternyata tugas guru penggerak ini Bu, kalaupun ada tugas itu pakai tenggat waktu. Kemudian kalaupun Zoom itu tidak setiap hari, paling 1 minggu 2 atau 3 kali. Kemudian kalaupun ada tugas itu berdiskusi, karena nanti guru penggerak itu kita dibagi jadi beberapa kelompok. Jadi tugasnya itu secara berdiskusi. Itu nanti rencana saya mau saya jelaskan sama kawan-kawan. Iya. Dari apa yang Ibu ceritakan ini, kalau boleh tahu kira-kira program guru penggerak ini punya syarat-syarat tertentu nggak? Mungkin ini menjadi apa yang membuat salah satu alasan pekan Ibu kurang berminat. Sejauh yang saya ikuti Bu, di dalam guru penggerak ini tidak ada syarat tertentu, hanya keinginan dari gurunya saja begitu. Kalau memang gurunya memang terniat termotivasi, yang mengikuti pendaftaran, mengikuti langkah-langkah dari pendaftaran guru penggerak, insya Allah lulus begitu Bu. Iya, berarti nggak susah ya Bu ya, berarti memang niat Iya, sebenarnya nggak susah. Jadi rencana Ibu tadi itu sudah bagus itu, diskusi ya, kan tadi lagi membuat sosialisasi. Nah, kira-kira rencana Ibu itu kapan Ibu aplikasikan atau Ibu eksekusi? Nah, rencana saya secepatnya Bu, karena ini saya dengar sudah mulai buka pendaftaran untuk guru penggerak angkatan berikutnya. Nah, jadi maksudnya secepatnya saya ini menginformasikan ke kawan-kawan biar mereka termotivasi, jadi mereka bisa mendaftar gitu Bu. Iya, bagus lah itu Bu. Kalau gitu rencananya mau sosialisasi itu secepatnya. Kira-kira rencana yang Ibu rencanakan ini ada nggak gambaran kendala yang akan dihadapi nanti? Sepertinya ada Bu kendalanya. Kendalanya itu kalau yang saya bayang-bayangkan ini ya Bu ya, sepertinya kawan-kawan saya ini belum merasa yakin gitu Bu dengan yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi untuk meyakinkan ini, saya yakin Ibu punya tips lah nih, punya trik lah nih. Kira-kira apalah triknya untuk mengatasi kendala tadi itu? Ini nanti Bu, rencana saya ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya nih Bu, saya minta bantuan kepala sekolah Bu. Nanti saya akan minta bantuan kepala sekolah menguatkan dari rencana saya ini bahwa memang guru penggerak itu banyak sekali manfaatnya kalau diikuti gitu Bu. Wah, iya pas tepat itu Bu. Nah, jadi gini, kira-kira nanti kalau sudah ada gambaran Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu tadi, Ibu laksanakan, saya juga penasaran ini Bu mengenai hasilnya dari rencana-rencana Ibu tadi untuk meningkatkan motivasi rekan-rekan sejauh Ibu mengikuti program CGP ya. Nah, kapan itu kira-kira nanti kita atur waktu lagi berjumpa? Nah nanti Bu setelah mereka mendaftar, nanti saya kabari Ibu secepatnya, saya kabari Ibu karena saya juga pengen menginformasikan juga sama Ibu hasilnya bagaimana. Nah nanti saya kasih tahu Ibu sudah berapa guru atau kawan-kawan saya yang mendaftar Bu. Iya. Oke, saya tunggu ya Bu. Iya. Gimana perasaannya Bu setelah kita lakukan proses coaching ini? Lega sekali saya rasa Bu, untunglah tadi itu ada waktu jadi saya bisa curhat Bu. Memang selama hari ini yang saya pikirkan, jadi saya merasa lega, merasa senang. Galau saya ini agak berkurang lah Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga permasalahan yang Ibu galaukan tadi, Ibu bingungkan tadi dengan rencana-rencana yang telah Ibu pikirkan, semoga semuanya berhasil. Iya Bu, Saya sanggup pertemuan berikutnya Ibu Sutrisna. Iya, makasih banyak ya Bu. Baik Ibu Rafina, Ibu Sutrisna tadi sudah melakukan praktek coaching. Nah kira-kira Bu Rafina gimana tuh perasaannya? Alhamdulillah ya, saya sebagai coach saya merasa senang ya bisa membantu rekan dalam berbagi permasalahannya dan mendorong rekan saya sebagai coach itu untuk mengembangkan kompetensi
kompetensi yang ada pada dirinya dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Kalau Ibu Sutrisna gimana nih perasaannya Bu? Saya merasa lega telah dibantu oleh Ibu Rafina dalam proses coaching tadi, sehingga saya yakin atas solusi dari permasalahan yang akan saya selesaikan. Ya baik Ibu Rafina, Ibu Sutrisna, tadi setelah saya mengamati praktek coaching yang dilakukan dengan permasalahan mengajak kawan-kawan di sekolah Ibu Sutrisna ikut CGP ya kan Bu? Iya, Bu. Jadi saya melihat bahwa Bu Rafina sebagai coach telah melaksanakan kompetensi inti yang diharapkan dari teknik coaching. Jadi tadi pada saat praktek Bu Rafina memang benar-benar fokus dengan permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Sutrisna, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menggali lagi permasalahan-permasalahan Ibu Sutrisna, dan akhirnya membuat Ibu Sutrisna bisa mengambil solusi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Sutrisna. Dan Ibu Sutrisna pun saya melihat bahwa dengan bisa menjelaskan dengan baik identifikasi permasalahan-permasalahan yang Ibu Sutrisna alami di sekolah Ibu Sutrisna, kemudian Ibu Sutrisna memberikan rencana-rencana terbaiknya untuk melakukan mengajak kawan-kawan Ibu Sutrisna mengikuti program CGP. Jadi sudah baik ya, sudah baik Ibu Sutrisna, Ibu Rafina sudah baik dalam melakukan praktek coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam Ibu Rafina. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya dengan rekan. Iya, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Roslinda sebagai coaching. Nah, jadi saya di sini mau mengingatkan, kalau boleh nanti dalam proses coachingnya itu jangan lupa Ibu tetap mengaplikasikan agar 3 kompetensi coaching itu tercapai. Nah, yang pertama kita tahu kan bahwasanya praktek coaching itu kompetensi pertamanya itu kesadaran penuh ya. Jadi Ibu sebagai coach nanti menghadirkan kesadaran penuh. Ya, ditinggalkan dulu beberapa aktivitas dan keperluan-keperluan lainnya. Jadi sehingga coach nanti lebih leluasa dalam bercerita seperti itu. Nah, kompetensi kedua itu kita ketahui Ibu nanti mendengarkan secara aktif, menerima semua perkataan yang diceritakan oleh si coach. Nah, berikutnya kalau boleh mendengarkan aktif ini wujudnya nanti Ibu respon Ibu dengan coach bercerita itu misalnya dengan menjawab iya atau anggukan atau sinyal-sinyal lain bahwasanya Ibu mendengarkan penuh. Nah, berikut kompetensi ketiga itu nanti Ibu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu usahakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau boleh alangkah lebih baiknya nanti proses coachingnya itu dengan alur tirta, di mana kita melakukannya dengan kesadaran mendengarkan dengan rasa, di mana nanti Ibu dapat mengetahui mengidentifikasi apa tujuannya, proses identifikasi sampai nanti ke tanggung jawab ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti proses coachingnya itu semua 3 kompetensi dan alur tirta itu terlihat ya Bu. Iya, insya Allah. Semoga berhasil ya. Iya. Assalamualaikum Bu Roslinda, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tina, alhamdulillah sehat Bu Tina. Alhamdulillah sehat juga. Ini kemarin Ibu menghubungi saya katanya mau ada yang diceritakan, mau di coaching. Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa galau ya kan Bu Tina, Oh ya. iya, ya kelihatan sih Ibu agak ini mukanya agak galau memang. Iya, jadi saya ingin cerita nih ke Bu Tina. Iya, boleh Bu, boleh. Akhir-akhir ini saya merasa kok antusias anak-anak murid saya dalam pelajaran saya. Di SMK kan saya pelajaran adaptif tuh ya Bu. Oh iya Jadi Bu. antusias anak-anak dalam mengikuti pembelajaran saya itu rendah. Kemudian yang mengerjakan tugas yang saya berikan juga hanya 50%-nya lah, separuhnya dari mereka. Jadi saya ingin mengajak Bu Tina nih, kira-kira apa
apa yang bisa saya buat ya kan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Makanya saya minta Bu Tina mengcoaching saya nih. Oh gitu Bu. Jadi masalahnya ini Bu, bahwa anak-anak didik Ibu itu kurang antusias menerima pelajaran Ibu, kemudian dalam mengerjakan tugas juga tidak banyak yang mengerjakan begitu ya Bu. Itu permasalahannya. Jadi kalau boleh nih ya Bu, Ibu ceritakan sedikit gimana rupanya Bu respon mereka pada saat pembelajaran Ibu itu. Itulah Bu, akhir-akhir ini mungkin karena efek daring ya Bu ya. Jadi saya merasa kok anak-anak itu ketika pembelajaran saya lesu, lemas, tidak bersemangat gitu kan. Kemudian pada saat saya berikan tugas ingin mengetahui sejauh mana mereka pemahamannya, yang mengerjakan hanya separuhnya begitu kan. Jadi saya merasa kenapa seperti ini ya gitu. Jadi memang terpikir juga saya kan, apa karena saya yang kurang bisa aktif kali ya. Jadi saya terpikir gitu. Jadi mereka kurang antusias ya Bu ya. Jadi kira-kira dari permasalahan Ibu ini ada nggak tergambar Ibu apalah yang mau Ibu lakukan gitu mengatasinya ini Bu? Itulah Bu, saya kan merasa juga ya Bu, mungkin karena anak-anak itu tidak antusias kurang antusias dengan pembelajaran saya, entah karena pembelajaran saya yang mereka rasa itu tidak berpihak kepada mereka, atau entah karena saya dalam mengajar terlalu monoton, akhirnya mereka tidak bersemangat. Kemudian untuk mengerjakan tugas yang hanya separuh, mungkin karena mereka merasa tugas yang saya berikan itu payah, ya kan, atau tugas yang terlalu banyak, atau lagi matematika ya kan. Iya Bu ya. Kayak gitu. Jadi dengan permasalahan itu saya terpikir begini, bagaimana caranya supaya saya itu menciptakan pembelajaran itu yang berpihak kepada mereka. Jadi saya terpikir berencana untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Saya mengajar mereka dalam pembelajaran saya menciptakan permainan-permainan sederhana gitu kan. Kemudian untuk tugas mungkin saya terencana juga ini Bu, berencana juga untuk membuat tugas yang berdasarkan minat mereka gitu kan. Jadi kalau yang pernah saya baca itu ada namanya pembelajaran diferensiasi ya. Jadi saya berencana seperti itu. Jadi Bu, sebelumnya kalau boleh tahu juga ini Bu ya, sebelumnya sudah ada nggak model pembelajaran atau sumber belajar, media belajar yang digunakan sebelumnya? Ada Bu, jadi selama ini kan memang sumber belajar saya itu kan hanya berpaku kepada buku ya, hanya kepada buku itu buku yang diberikan dari sekolah gitu. Jadi hanya bersumber kepada itu gitu. Itulah yang selama ini saya coba ajarkan kepada mereka. Jadi hanya yang tersedia di sekolah saja lah begitu ya. Sementara kan sekarang udah mulai banyak ya kan. Iya benar. Pembelajaran itu sudah mulai banyak ya. Terus tadi Bu katakan mau membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Sebetulnya itu udah bagus ya Bu. Karena itu kan tahap awal ini kan pembelajaran baru nih ya, pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau boleh tahu juga nih kira-kira Bu, karena ini model baru, apa yang Ibu lakukan pertama sekali untuk menerapkan ini? Jadi memang saya kan berencana ini membuat rencana pembelajaran gitu ya. Iya. Jadi rencana saya membuat rencana pembelajaran itu yang memang berdasarkan minat mereka. Kemudian nanti di rencana pembelajaran itu saya mencoba membuat strategi pembelajaran yang lebih menarik. Nanti saya coba masukkan games di dalamnya, saya masukkan ice breaking di dalamnya. Jadi saya berencana begitu. Oh, jadi mau pakai ice breaking, buat pakai games yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya Bu ya. Oh iya, oke. Jadi kira-kira kapan ini mau Ibu terapkan ini? Rencana saya kan, ini kan ujian nih ya. Iya. Nah, diterapkan sekarang juga sepertinya kurang efektif. Jadi saya berencana di semester depan, semester genap. Oh iya. Jadi kalau misalkan nanti Ibu terapkan di semester depan ini ya Bu, kira-kira ada nggak kendalanya itu Bu? Kalau kendala kemungkinan ada ya. Iya. Kendalanya satu ya, bisa jadi tidak semua siswa itu mau diajak seperti itu ya. Apalagi nanti kalau misalnya dalam permainan mungkin kan mereka nggak semuanya bisa terlibat. Tapi saya tetap berupaya nih
Oh iya iya, harus tetap semangat memang Bu ya demi anak-anak kita ini. Tapi kan itu kendalanya nanti misalnya mereka memang nanti nggak semua ya kan Bu ya. Nah, jadi supaya bisa ini anak-anak ini paling tidak lah lebih dari 50% lah yang bersemangat nanti mengikuti pembelajaran Ibu ini. Kira-kira Ibu bisa minta bantuan sama siapa lah Bu? Ada Bu, ada di sekolah itu teman sejauh yang bisa saya ajak kerjasama. Jadi rencananya saya memang mau mengajak beliau itu berkolaborasi supaya memang sama-sama kami menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Oh iya. Mohon doanya ya Bu. Iya mudah-mudahan Bu. Jadi kapan ini bisa Ibu kabari saya Bu? Ini saya kepo juga nih mau tahu hasilnya gimana Bu. Nanti kita bertemu karena ini semester genap ya kan Bu, di bulan 1, kemungkinan di akhir bulan 1 lah ya Bu ya. Saya kabarin Ibu. Iya iya, jangan lupa ya Bu ya. Jadi gimana sekarang perasaannya Bu? Alhamdulillah Bu, sudah berbagi dengan Bu Tina, agak lega saya. Oh iya syukurlah Bu. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikannya ini. Kemudian anak-anak juga semakin semangat dalam pembelajaran saya, apalagi pembelajaran matematika ini. Iya benar. Terima kasih ya Bu Iya Tina. iya iya Bu, sampai jumpa lagi ya Bu ya. Ya, baiklah. Tadi setelah kita dengarkan bersama ya, kita lihat bersama, kita amati bersama, setelah kita lihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Sutrisna dengan Ibu Roslinda, di mana tadi Ibu Sutrisna sebagai coach dan Ibu Roslinda sebagai coach. Nah, jadi saya sebagai pengamat di sini telah mengamati dan coba merefleksikan proses coaching tadi. Nah, coba Ibu setelah saya amati, tadi Ibu Sutrisna sebagai coach telah sudah kelihatan 3 kompetensi yang harusnya idealnya ada dalam proses coaching. Nah, yang pertama tadi saya sudah mengamati bahwasanya Ibu Sutrisna sebagai coach menghadirkan penuh terhadap coachingnya. Jadi tadi Ibu Sutrisna tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain, contohnya tidak berhandphone ria misalnya. Nah, baru berikutnya Ibu Sutrisna tadi juga saya sudah perhatikan Ibu mendengarkan dengan penuh ya, dengan aktif kepada apa yang diceritakan oleh coachingnya. Nah, responnya juga tadi ada kelihatan, anggukan, iya. Nah, jadi berikutnya saya lihat kompetensinya yang ada lagi tadi, bahwasanya Ibu Sutrisna memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendorong coachingnya agar tergali kompetensinya ya untuk menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh si coach tadi. Nah, jadi alur ceritanya juga tadi kelihatan ya, bahwasanya tadi Ibu Sutrisna mampu mengikuti proses alur cerita itu sampai ke proses tanggung jawab ya. Berikutnya saya coba mengetahui bagaimana tadi perasaan Ibu Sutrisna sebagai coach dalam proses coaching ini. Saya merasa senang juga ya Bu ya, merasa lega bahwa saya bisa membantu coach saya atau Bu Roslinda untuk menggali potensinya dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Tentunya tetap mengikuti alur tirta. Demikian ya. Ya, bagaimana dengan Ibu Roslinda sebagai coach yang telah di coaching oleh Ibu Sutrisna sebagai coach? Lega Bu. Jadi apa tadi setelah bincang-bincang ya sama Bu Sutrisna, ada kelegaan. Selama ini kan kalau di SMK kami itu kan kalau pelajaran redaktif itu seperti itu Bu, ada. Jadi setelah berbincang-bincang dengan Ibu Sutrisna ada terasa lega yang saya rasakan. Ya, dari setelah kita dengarkan 2 refleksi dari coach dan coach tadi, maka kalau menurut saya sebagai pengamat di sini, maka proses coaching ini telah berhasil ya, di mana coach telah tergali kompetensinya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Mungkin itu aja. Sekian. Baik, selanjutnya kita akan memulai latihan coaching untuk putaran ketiga. Nah, sebelumnya saya akan melakukan
melakukan observasi untuk coach. Assalamualaikum Bu Roslinda. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dengar hari ini Ibu mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu, benar. Siapa yang akan Ibu coaching? Ibu Rapina Bu. Oh, jadi Ibu Rapina sebagai coachingnya ya Bu ya? Nah, di sini saya hanya sekedar mengingatkan saja ya Bu, sebelum melakukan coaching bahwa kita harus menguasai 3 kompetensi inti. Ya saya rasa Ibu juga sudah paham, di mana yang pertama itu harus memiliki kesadaran penuh, artinya Ibu harus fokus dalam menerima curhatan dari coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan secara aktif agar coaching merasa kalau curhatannya didengarkan. Kemudian yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Kemudian tentunya nanti proses coaching juga harus melalui alur tirta ya Bu ya. Mulai dari adanya tujuan, mengetahui tujuan, kemudian mengidentifikasi sampai rencana aksi coaching nanti juga tergali sampai pada tanggung jawabnya. Nah, mudah-mudahan proses coaching ini dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Pina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Kemarin menchatting saya ya Bu Pina. Iya, ada ketemuan saya. Ya, kira-kira ada masalah apa nih Bu Pina? Gini, ada hal yang mau dibicarakan sedikit. Ya dibilang masalah ya bisa lah dibilang masalah. Malah ada hal yang membingungkan lah. Kalau boleh tahu apa nih Bu masalahnya? Masalahnya itu yang jadi perhatian saya di sini ya, mengenai disiplin siswa belakangan ini, terutama dalam hal berpakaian. Jadi Bu Pina ngajak ketemuan saya ini, Bu Pina ingin berbagi cerita ya tentang disiplin siswa khususnya dalam berpakaian ya Bu Pina. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih ya Bu Pina, masalah disiplin pakaian yang Bu Pina maksudnya kayak mana nih? Kalau boleh berbagi nih. Begini Bu, nah jadi kan akhir-akhir ini saya perhatikan siswa itu banyak apa ya Bu, berpakaian itu tidak sesuai dengan tata tertib yang memang kita sepakati lah untuk tingkat sekolah. Sekolah kita kan berada masih di sekolah formal ya Bu ya. Saya kebetulan di sini kan mengajar di tingkat SMA. Nah kita tahu kan anak SMA itu banyak dengan gayanya masing-masing. Nah yang saya lihat di sini banyak sekali siswa sekarang belakangan ini berpakaian itu tidak sesuai dengan tata tertib. Misal nggak bertali pinggang, atau baru berikutnya nanti kaos kakinya juga tidak sesuai aturan. Berikut ada khususnya untuk siswi memakai perhiasan dan aksesoris. Nah ini kan sebenarnya kalau untuk di sekolah tidak dibenarkan ya Bu. Nah ini yang jadi perhatian saya gitu. Jadi kalau boleh tahu nih ya kan Bu Rapina tentang pakaian yang Bu Pina sampaikan tadi nih ya, kira-kira ya kan Bu Pina ya, kalau boleh tahu tuh berapa banyak siswa yang seperti itu ya Bu Pina? Kalau saya amati Bu, kalau kita rata-ratakan lah dalam ya saya merata-ratakannya sesuai kelas yang saya masuki lah ya Bu. Nah saya kebetulan masuk itu di 9 rombel ya Bu ya, di 9 rombel. Nah kalau dirata-ratakan setiap rombel itu, setiap kelas itu nanti kita jumpai hampir 50% lah dari per lokalnya. Pasti ada saja yang akan kita tegur, kita ingatkan dalam hal segi berpakaian. Kemudian kalau boleh tahu nih ya kan Bu Rapina ya, dengan permasalahan pakaian yang tadi yang Bu Rapina sampaikan tuh ya kan, kira-kira Bu Rapina berencana mau ngapain ini? Nah saya gini Bu, kondisinya kan yang menjadi permasalahan itu salah satunya kalau saya amati, ini menurut pengamatan saya. Jadi ini salah satu faktornya itu ya kembali kita juga sebagai pendidik ya. Nah sebagian rekan-rekan itu mungkin kurang memperhatikan atau kelalaian kita bersama. Nah jadi rencana saya yang pertama pastinya saya lebih gencar lagi mengingatkan siswa jika saya dalam ABM gitu. Nah, saya lebih gencar lagi mengingatkan siswa dalam memperhatikan berpakaian mereka sesuai dengan tata
aktif. Nah berikutnya saya berusaha nanti rencana saya akan berdiskusi dengan guru yang menanggung jawabnya atau wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. OSIS juga, penanggung jawab OSIS. Nah ini mereka ini kan lebih dekat ya, lebih dekat interaksinya dengan siswa. Nah jadi saya ingin berdiskusi dengan mereka, membicarakan tentang bagaimana menertibkan kembali disiplin berpakaian siswa-siswi yang ada di sekolah ini. Wah bagus itu Bu Rina, artinya Bu Rafina ini kan berencana untuk mengajak semua pihak ya, semua pihak yang terkait untuk menghadapi permasalahan tadi. Nah kira-kira gini Bu Rafina, dengan rencana Bu Rafina tadi tuh ya, yang ingin mengajak kerjasama di dalam kesiswaan, OSIS gitu kan. Kira-kira Bu Rafina kalau dibuat rencana yang seperti itu ada nggak kendalanya? Nah kita yakin lah ya kan, namanya juga melakukan suatu menyelesaikan suatu permasalahan, rencana yang kita rencanakan itu pasti akan menghadapi kendala. Jadi kalau yang saya amati kendalanya pasti salah satunya di awal-awal pasti akan sulit ya untuk menyeragamkan rekan-rekan lah agar lebih perhatian lagi kepada siswa, terutama dalam berpakaian. Nah jadi nanti saya yakin nanti pasti ada sebagian rekan kita atau siswa juga yang kurang respon dengan penertiban kembali gaya berpakaian ini, cara berpakaian ini. Nah kendala lain mungkin orang tua juga ya, mungkin saya rasa nanti pasti akan ada kendala, misalnya jika kita lakukan penertiban kembali tentang disiplin berpakaian ini pasti ada sebagian orang tua yang kurang berterima ya kan Bu. Nah jadi jadi ini harus sudah kita antisipasi, rencana saya begitu. Nah kalau boleh nanti dalam tata tertib sekolah atau keyakinan, bisa juga nanti ini dimasukkan dalam keyakinan Bu. Nah jadi bisa dimasukkan penekanan kembali dalam keyakinan kelas, kalau boleh keyakinan sekolah. Nah jadi itu nanti memang butir-butir tentang berpakaian itu lebih rinci. Nah ada nanti jelas konsekuensinya apa gitu. Nah jadi untuk mengantisipasi tidak berterimaannya orang tua, mungkin sebagian nanti akan kita hadapi, maka kita akan tunjukkan tata tertib aturannya dan konsekuensinya apa nanti jika ada pelanggaran. Nah jadi semua ini tentunya pasti perlu dukungan kepala sekolah ya kan Bu. Nah jadi itulah saya rencananya kalau boleh nanti duduk bersama kembali Bu. Jadi ketika rapat, jadi ini menjadi poin tentang berpakaian, disiplin berpakaian ini lebih dibahas gitu, lebih rinci. Menarik tuh mungkin, artinya melibatkan orang tua dalam membuat kesepakatan sekolah itu suatu hal yang menarik sebenarnya. Kira-kira ada nggak guru yang bisa Bu Rafina ajak untuk bekerja sama? Nah itu tadi saya rencananya pasti pertama tadi mengajak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, OSIS, tentunya kepala sekolah dan seluruh rekan guru yang ada di SMA ini untuk sama-sama ya kembali menertibkan bagaimana disiplin berpakaian siswa yang sebenarnya. Kalau boleh tahu kapan nih rencana Bu Rafina? Kalau rencana saya rencanakan ini Bu, karena ini kebetulan ujian, kalau bisa nanti di ajaran baru semester genap Januari insyaallah. Mantap ya Bu Rafina, saya tunggu ya Bu Rafina. Kapan Bu Rafina bisa bincang-bincang lagi nih tentang hasil yang udah Bu Rafina jalankan? Kalau boleh Ibu ada ruang waktu nanti di Januari akhir, saya akan cerita kembali bagaimana kelanjutan dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke baik Ibu, saya akan sisihkan waktu saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya Bu Rafina. Saya pun ingin tahu juga nih perkembangannya bagaimana melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan sekolah gitu. Karena bisa saja ini saya contoh juga ini Bu Rafina untuk sekolah saya. Terima kasih ya Ibu Rafina. Iya, sama-sama Ibu. Baik, dari hasil coaching yang dilakukan oleh Ibu Roslinda dan Ibu Rafina,
Sebelumnya saya akan merefleksi Ibu Roslinda dulu sebagai coach. Nah, Ibu Roslinda tadi pada saat proses coaching bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah saya merasa bahwa teknik coaching yang saya lakukan terhadap Bu Rafina sebagai coaching sudah berhasil dengan alur cerita yang coba saya jalankan. Saya tadi coba menggali lebih lanjut permasalahan-permasalahan Bu Rafina yang menurut Bu Rafina di sekolah Bu Rafina itu permasalahan disiplin berpakaian siswa ini perlu dikaji ulang lah. Jadi kalau menurut saya dalam praktek coaching saat tadi sudah bisa saya sebagai coach untuk menggali kembali permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Rafina. Kalau perasaan Ibu Rafina sebagai coach bagaimana? Saya sebagai coach di sini merasa sangat senang pertama karena saya mendapat coach ya, dimana coach tadi mendengarkan semua keluh kesah saya. Nah, berikutnya saya merasa lega karena saya di sini dibantu terdorong menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tadi. Nah, jadi secara tidak langsung sederhananya saya lebih percaya diri, yakin bahwa saya ini memiliki kompeten dalam menyelesaikan masalah saya sendiri. Oke, baik. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi juga dalam proses coaching bahwa ternyata Ibu Roslinda sebagai coach memang sudah berhasil dan sudah memenuhi kompetensi inti dalam proses coaching, sudah mengikuti alur tirta sehingga coachingnya itu dapat tergali potensinya dalam memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Jadi menurut saya dari hasil pengamatan saya dalam proses coaching ini bahwa coaching ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.